Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sinta Nurhayati di mata pelajaran IPAS. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengukuran. Kalian tentu saja pernah melihat piramida Giza, salah satu keajaiban di dunia. Kita sungguh terkesan dengan kemampuan orang-orang zaman dahulu. 300 sebelum Masehi mereka sudah bisa membuat sebuah piramida dengan bentuk dan ukuran yang sangat akurat. Tentunya kita bertanya, mereka menggunakan alat ukur apa ya? Ya, mereka menggunakan satuan cubit. Satu cubit itu merupakan panjang dari siku ke jari tengah. Nah, karena setiap pekerja memiliki ukuran tangan berbeda, maka pemerintah Mesir menggunakan standar cubit dari bahan granit. Pertanyaannya, mengapa ya satuan cubit ini tidak dipakai lagi di zaman sekarang? Silahkan kalian berkomentar di kolom komentar ya untuk menjawab pertanyaan itu. Cubit itu merupakan satuan tidak baku yang berlaku di Mesir. Beda lagi dengan di Indonesia. Satuan tidak bakunya menggunakan satu jengkal, satu hasta, satu depak. Sedangkan di Inggris dikenal dengan satu yard. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia saling berinteraksi dalam perdagangan, tentu saja mereka memerlukan satu ukuran yang baku, satu takaran yang baku. Maka di Prancis disepakatilah satuan sistem internasional setelah kejadian revolusi Prancis pada tahun 1789. Satuan sistem internasional itu saat ini dikenal dengan besaran pokok, yaitu besaran yang ditetapkan terlebih dahulu dalam satuan internasional. Apa saja sih macam-macam besaran pokok? Yang pertama adalah panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya second. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Suhu, satuannya Kelvin. Jumlah zat, satuannya mol. Dan intensitas cahaya, satuannya kandela. Untuk menghafal besaran pokok ini, kalian bisa menggunakan istilah SMP jiwa. S-nya untuk suhu, M-nya untuk massa, P-nya untuk panjang, J-nya untuk jumlah zat, I-nya untuk intensitas cahaya, W-nya untuk waktu, A-nya untuk arus listrik. Bisa kalian menghafalkannya? Baik. Sekarang, alat-alat apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengukur besaran pokok tersebut? Kalau panjang, kita bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan jangka sorong, dan lain-lain. Massa, kita biasa menggunakan alat ukur neraca, waktu dengan stopwatch, kuat arus listrik dengan ampere meter, suhu dengan termometer, jumlah zat. Tidak ada alat ukur langsung untuk mengukur jumlah zat tersebut, dan intensitas cahaya kita bisa menggunakan luxmeter. Nah, tugas untuk kalian adalah membuat poster tentang alat ukur. Silahkan bekerja dalam kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Langkah kedua, pilih alat ukurnya yang kalian sukai. Yang ketiga, cari referensi mengenai alat ukur yang kalian pilih. Langkah keempat, isi LKPD-nya. Yang kelima, buat posternya. Dan yang keenam, buat video presentasinya. Apa saja sih, Bu, yang
harus ada di dalam LKPD-nya, yang harus ada dalam posternya. Yang pertama tentu harus ada gambar alat ukurnya, kemudian deskripsi alat ukurnya, cara menggunakan alat ukurnya, cara menyimpan alat ukurnya, hasil pengukuran alat ukurnya, dan yang terakhir faktor penyebab kerusakan alat ukur. Kalian bisa membuat posternya dalam aplikasi Canva atau aplikasi apa saja yang kalian kuasai. Nah, untuk penilaiannya, apa saja sih yang akan dinilai? Yang pertama jawaban di LKPD-nya, kemudian kreativitas posternya, kemudian kemampuan presentasi alat ukurnya, dan tentu saja ulangan harian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di mata pelajaran IPAS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.